Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kalian sehat-sehat aja, selalu dalam lindungannya ya, sehat secara lahiriah maupun batiniah. Sehingga kita masih bisa belajar, bisa ngeksplor hal-hal baru, bisa belajar hal-hal baru juga. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang perbedaan dan kesetaraan dalam struktur sosial di masyarakat. Ya, ini salah satu materi sosiologi kita. Kayak dilihat ya mungkin yang terlintas di kepala kalian atau di pikiran kalian ketika ngelihat ya tangan beda-beda warna ya, itu ngelambangin ya perbedaan lah, bisa bersatu dalam perbedaan gitu ya. Itu buat gambaran sederhana aja. Nah, selanjutnya kita bakal bahas gitu ya tentang pengertian struktur sosial terlebih dahulu. Nah, secara sederhana, struktur sosial itu hubungan timbal balik nih antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Artinya semuanya ngasih feedback satu sama lain gitu ya. Ngasih hubungan timbal balik. Kalau positif dia ngasih positif, kalau negatif dia biasanya ngasih negatif. Gitu, tapi nggak menutup kemungkinan positif dibalas negatif atau negatif dibalas positif. Tergantung lingkungan masyarakatnya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengertiannya gitu ya. Secara pengertian gitu sebagai ya masyarakat gitu pelompokan masyarakat secara horizontal horizontal tuh kayak membentang ya gitu ya karya dari kanan ke kiri gitu ya ini menjadi sangat penting dalam mendefinisikan perbedaan diferensiasi sosial karena pada dasarnya dalam suatu perbedaan dan keberagaman kita nggak kenal adanya tingkatan tuh artinya secara horizontal tuh nggak kenal tingkatan gitu ya. Nah contohnya kayak di sini nih ya. Oke, itu ilustrasi sederhana aja sebenarnya. Kita setara, nggak beda jauh gitu ya. Dan tentunya ya nggak nggak ada perbedaan lah gitu ya. Artinya ya secara horizontal kita sama gitu. Nah, ciri fisik gitu ya. Pertama dari ciri fisik dan bentuknya gitu merupakan ya ciri yang berhubungan dengan ras, terlihat dari warna kulit, warna mata, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain-lainnya. Nah, setiap tiap ciri fisik manusia memiliki kekhasan masing-masing. Begitupun dengan ciri kebudayaan, ya. Ciri kebudayaan merupakan ciri yang berhubungan dengan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat. Nah, ciri sosialnya merupakan ciri yang berhubungan dengan fungsi individu dalam kehidupan masyarakat. Fungsi yang dimaksud berkaitan dengan profesi, pekerjaan, dan gender. Artinya secara horizontal, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, klan, suku, bangsa, ras, agama, dan profesi secara horizontal ya, ya kita sama gitu ya, setara gitu ya. Oke, sama-sama manusia gitu ya, kebudayaan yang dibuat oleh manusia, warna kulit yang emang ada di manusia, suku dan ras agama yang tentunya punya manusia gitu. Jadi nggak ada yang ngebedain kita. Oke, nah dampaknya gitu ya, dampak perbedaan tadi gitu ya, atau yang ada biasanya tadi munculnya ini dampak negatifnya ya, kayak munculnya primordialisme, yaitu anggapan yang dimiliki individu bahwa kelompoknya adalah yang paling unggul daripada yang lain. Nah, ini dampak dari perbedaan ini tadi nih. Misalnya kayak ya udah orang Sunda sama orang Sunda, orang Madura sama orang Madura, orang Jawa dengan orang Jawa. Primordial ini dilatar belakangi oleh kesamaan darah nih dalam artian keturunan gitu ya. Yang kedua, munculnya etnosentris, yaitu anggapan individu yang meyakini bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Nah, yang dimaksud etnosentris ini keetnisannya nih, berdasarkan kebudayaannya, etnisnya gitu ya. Etnis kayak misalkan ya yang kita pernah sering lihat meme kayak yang Jawa-Jawa aja, yang apa Tionghoa-Tionghoa aja dan seterusnya. Nah, ini biasanya gitu ya. eh ya berdasarkan etnis gitu ya. Di sisi lain gitu ya, munculnya prasangka terhadap individu yang berbeda dari kita. Nah, ini biasanya stereotip nih. Wah, kalau orang Padang biasanya pelit nih, misalkan kayak gitu ya. Wah, orang Madura pasti dagangnya besi dan seterusnya. Nah, ini juga nih ya dampak negatifnya gitu ya. Biasanya secara horizon mulai timbul permasalahan-permasalahan yang kayak gini. Entah kesukuan gitu ya, primordialisme tadi ataupun secara etnis gitu. Nah, di sisi lain munculnya sikap-sikap yang namanya diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Misalkan kayak di sekolah kita banyak orang-orang yang eh, suku tertentu biasanya ngejatuhin suku yang lain. Nah, ini dampak negatifnya gitu ya, secara horizontal. Nah, kita bahas stratifikasinya nih. Stratifikasi itu berarti vertikal, artinya dari atas ke bawah gitu ya. Misalnya kekayaan terbagi dari yang paling kaya, sedang,
gitu ya, dari atas ke bawah, dari yang kaya, kaya banget, sedang, sampai yang kurang atau kekuasaan nih derajat ya, kayak, eee, dia raja gitu, ada yang kesatria gitu ya, ada yang rakyat biasa gitu ya, keturunan ini kayak adik, kakak, gitu ya, nggak jauh beda pendidikan kayak SD, SMP gitu ya. Status dan kedudukan tadi kita udah bahas juga nggak jauh beda dengan kekuasaan tadi ya. Di sisi lain ya peranan masyarakat nih, maksudnya impact-nya dia ke masyarakat seperti apa. Kayak, wah dia ini kayak, berjasa banget nih buat lingkungan masyarakat gitu ya. Terus, wah dia nggak terlalu berjasa, wah dia useless banget nggak kepake gitu ya. Nah ini ya, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas tersusun secara bertingkat atau hierarki secara vertikal. Nah ada yang sifatnya tertutup gitu, ada yang terbuka, ada yang campuran tertutup dan terbuka. Maksudnya apa gitu ya, yang tertutup ya udah lingkupnya yang tadi tuh. Lingkupnya dia-dia aja gitu ya, kita-kita aja yang tahu-tahu aja gitu, yang terbuka kebalikannya campuran bisa pola keduanya, kayak gitu, sifatnya kayak gitu tuh. Nah, konsekuensinya apa gitu ya, konsekuensinya dari yang tadi ya akhirnya nimbulin yang namanya, eee, rumah dan perabot yang emang over apa ya, overpriced gitu ya, gaya dan bahasa bicara yang cenderung elitis gitu ya. Kayak yang tadi, yang tahu-tahu aja gitu, makanan-makanan yang elit, hobi yang berbeda, gelar pangkat dan jabatan yang berbeda gitu ya. Jadi kayak ya nimbulin kesenjangan sosial sih, pada prinsipnya seperti itu. Ini kalau misalkan kesetaraan ya secara vertikal tadi nggak terpenuhi. Nah, kita lanjut lagi. Dari banyak hal tadi, di sekolah, di kelas, kita bakal pelajarin gitu ya, yang namanya studi kasus tentang perbedaan kesetaraan, kayak yang kita udah lakuin di minggu kemarin. Nah, di minggu selanjutnya kita harus selesai nih. Untuk materi kalian segini aja, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, sisanya kita bisa bahas di kelas. Sampai ketemu lagi. Dadah.